Orang yang menerima Ramadan itu akan terbagi kepada 3 bagian. Berapa bagian? Nah, wajah-wajah yang sekarang tampak, Bapak Ibu yang sekarang hadir, itu oleh Al-Quran sejak bulan Sya'ban sekarang ini. Awas hati-hati ya, karena ayatnya turun di bulan Sya'ban. Saya ulangi. Ayat tentang persiapan puasa yang menunjukkan perintah menunaikan ibadah Ramadan, itu turunnya bukan saat bulan Ramadan. Turunnya di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijrah, di hari Senin. Saya ulang ya, harinya hari apa? Bulannya bulan apa? Tahunnya tahun keberapa? 2. Jadi 2 tahun Nabi berada di Madinah, turunlah kemudian ayat ini di hari Senin, di bulan ke-8 di bulan Sya'ban. Dan ketika turun, itu panggilan pembukanya langsung membagi orang Islam yang menyatakan beriman kepada 3 golongan. Nanti kita lihat kira-kira malam hari ini kita ada di posisi yang mana. Yuk kita cepat masuk, sekarang izinkan saya langsung masuk ke intinya. 1. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Baik. Sekarang fokus baik-baik. Ya harfun nida, linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Ya, huruf yang khusus digunakan untuk memanggil dengan 3 keadaan objek. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Ada 14 huruf panggilan di dalam bahasa Arab. Ada A untuk yang dekat. Ada ya, ada ayah, ada wa, dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran dari 14 ini yang digunakan para ibu sekalian, para bapak, itu cuma 1 huruf. Yaitu ya. Dia digunakan untuk memanggil objek dengan 3 jarak. Perhatikan baik-baik. 1, linida'il qarib. Untuk memanggil objek dengan posisi yang dekat. Saya beri contoh, ini ada Pak Wahyani. Saya panggil, ya Sayyid Wahyani. Wahai Pak Wahyani. Karena dekat dengan saya panggil menggunakan ya. Ada jarak yang menengah dari sini. Misal, di pertengahan itu misalnya, ada Ibu Aisyah, misal. Ada yang namanya Aisyah? Misal ya, saya panggil, ya Sayyidah Aisyah, pakai ya. Dalam jarak yang menengah. Ada yang paling jauh di belakang, misal namanya Ahmad. Saya panggil juga dengan menggunakan ya Ahmad. Jadi huruf ya itu huruf yang paling gampang digunakan untuk memanggil dengan semua jarak. Jadi kalau ibu, bapak sedang tersasar di Mekah, bingung, ingin cari orang bantu, gampang, gak usah sebut nama, bilang 1 huruf. Ya, nengok semua tuh. Balik. Jadi izin Bu, saya punya pengalaman waktu tugas haji 2010. Ini jemaah kita tuh luar biasa. Ada jemaah datang haji nyampe Mekah, tiba-tiba maktabnya lupa. Lantas ia cari-cari ketemu sama askar. Jamaahnya ndak bisa bahasa Arab, askarnya nggak bisa bahasa Indonesia. Cuma orang kita kan pintarnya luar biasa. Ujian aja SKS gitu kan. Sistem kebut. Sekarang 1 jamba. Itu menariknya, karena beliau ada tanda gelang di maktabnya, langsung menghadap ke askar, dia katakan begini, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tolong tunjukkan saya jalan yang tidak muter-muter sampai ke maktab. Jalan lurus itu kan tidak muter-muter ya. Nah yang Arab ini askar ini tidak bisa bahasa Indonesia. Sulit menjelaskan tapi tidak hilang akal. Maka dilihat di gelangnya ada maktabnya. Diketahui tempatnya lalu beliau mengarah ke maktab. Beliau katakan,
Pak, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti jalan yang ini saja sehingga Bapak nikmat sampai ke maktab. Jangan belok-belok takut tersesat atau Bapak dicela orang gitu. Terus. Saya balik. Ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Belum selesai. Ayyuha. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk sifat menguatkan hukum. Haknya tanbih mengingatkan hukum. Pas pelan-pelan. Jadi kalau ada ya ketemu ayyuha, maksudnya dengan kata ayyuha ini Allah meminta semua yang dipanggil dengan semua objek tadi, silahkan fokus seakan-akan Allah katakan begini. Hei semua tanpa kecuali. Aku tegaskan ya, aku ingatkan ya, ada hal yang penting yang akan aku sampaikan dalam informasi ayat ini. Saya cepat. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk semua objek tanpa kecuali. Maaf, mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, tua, muda, punya status sosial tinggi atau biasa, jika disebutkan, dipanggil dengan alladzina, maka semua tercakup. Sekarang kita gabungkan dari awal sampai akhir. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang paling pentingnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali. Aku tak peduli apakah kalian laki-laki atau perempuan, besar, kecil, kaya, cukup, punya jabatan, kedudukan atau tidak. Sepanjang kalian merasa punya iman, maka perhatikanlah. Aku tekankan ada informasi yang penting yang akan aku sampaikan. Apa kaitan dengan pertemuan kita? Saya mau tanya sebentar. Semua yang ada di sini merasa beriman atau tidak? Saya ulangi. Jawab yang tegas, kita beriman atau tidak? Ketika kita menyatakan beriman, kira-kira ayat ini berlaku untuk kita atau tidak? Sekarang perhatikan. Ketika kalimat iman dibuka dengan kata ya di dalam Al-Quran, artinya Allah sekaligus memanggil dan membagi pemilik iman itu kepada 3 bagian. Lihat kaitannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang merasa beriman tanpa kecuali. Yang pemilik iman itu tingkatan imannya beda-beda, terdiri dari 3 golongan utama. 1. Linida'il qarib. Ada yang imannya begitu kuat. Saya ulangi. Ada yang imannya begitu kuat. Bahkan sebelum dipanggil. Dia sudah siap-siap. 2. Ada yang imannya standar. Tengah-tengah. Kuat tidak. Belum sampai. Lemah juga tidak. 3. Saya agak cepat. Ada yang imannya kualitas lemah. Sudah diingatkan, sudah sampai, masih belum ingat. Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Aku tidak peduli kata Allah. Sepanjang dia merasa punya iman. Maka yang lemah imannya dengan informasi ini akan dinaikkan menjadi kuat. Yang menengah akan semakin dekat. Dan yang kuat akan semakin lekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah buka keterangan tentang Ramadan di bulan Sya'ban. 1, membagi keadaan iman kita. Sekaligus yang kedua, memberikan berita penting. Ramadan bisa mengangkat derajat keimanan seseorang. Yang jauh dari Allah pun seketika bisa menjadi dekat ketika ia memanfaatkan Ramadan dengan baik. Yuk sekarang kita ilustrasikan ya. Bapak Ibu sekalian. Kalau pengen ngecek iman kita sekarang di kondisi lemah, menengah, atau kuat. Itu ada standarnya di Quran surah ke-8 ayat kedua. Saya ulang ya. Quran surah 8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Standar untuk mengecek kira-kira malam ini kita di posisi mana? Iman yang kuat, yang menengah, atau yang jauh? Innamal mu'minuna. Innama adatul hasri. Perhatikan.
huruf untuk membatasi satu hukum yang ada di ruang lingkup itu saja. Innamal mu'minuna, yang disebut orang punya iman itu tandanya berikut. Kalau tak punya tanda ini, tanda standar, artinya dia belum masuk pada golongan beriman. Satu, idza dzukirallahu, jika disebutkan nama Allah kepadanya, wajilat qulubuhum, ada getaran dalam hatinya. Saya ulang ya. Bu. Tanda pertama, kalau diperdengarkan nama Allah, itu ada konfirmasi getaran di hatinya. Awas nih, getaran hati itu beda-beda. Di jalan lagi pelanggaran ketemu polisi, ada getaran tuh. Tapi bukan getaran iman tuh. Ya, awas, hati-hati tuh. Ya. Awas, ada rasa orang tua kepada anak, itu ada getaran. Apa yang membedakan getaran iman dengan getaran kemanusiaan? Perhatikan standarnya. Akan disebutkan nama Allah yang ketika diperdengarkan di telinga kita, konfirmasinya langsung datang lewat iman. Telinga, bahasa Arabnya udhun. Jamaknya disebut adzan. Setiap hari, 5 kali dalam pergantian waktu, itu nama Allah disebutkan dalam setiap pergantian waktu. Pagi baru bangun tidur disebutkan. Siang disebutkan. Ganti sore disebutkan. Masuk menjelang malam, maghrib disebutkan. Malam sebelum tidur disebutkan. Untuk mengecek, jangan-jangan kata Nabi, ada yang paginya yusbihu mu'mina, dia masih punya iman, wa yumsi kafira, ternyata sorenya hilang imannya. Diperdengarkan di telinga kita, bahasa Arabnya adzan. Maka dalam adzan, kalimat pertama yang disebutkan nama Allah atau bukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu disebutkan ada getaran. Nah, saya mau tanya begini. Kalau adzan itu panggilan untuk apa? Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran sholat satu-satunya ibadah yang disebut dengan iman. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Hanya sholat ibadah dalam Al-Quran yang namanya disebut dengan iman. Al-Baqarah ayat 143. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Lihat di ujungnya. Allah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kalau ada orang sholat dilakukan dengan imannya, tapi dia nggak tahu kiblat, maka karena imannya kepada Allah, dia menghadap dengan berkeyakinan dia menghadap kiblat. Kata Allah, imannya itu yang aku nilai sebagai sholatnya. Perhatikan. Dan kata sholat dalam Al-Quran itu menjadi pembuka kata yang disandingkan dengan iman. Jadi kalau teman-teman baca Quran, mencari kata iman pertama dalam Quran disandingkannya dengan sholat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Ada orang-orang takwa yang cirinya dia punya iman konsisten. Pembuktian pertamanya dalam sholat. Maaf, jadi kalau pengen ngecek iman kita itu standarnya rendah, menengah, atau kuat, maka cek dalam sholat. Bagaimana cara ngecek dalam sholatnya? Inilah detailnya Al-Quran. Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas, pojok. Lihat kalimatnya. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, coba cek, kira-kira orang yang muslim beriman itu tahu waktu sholat untuk menjaganya atau tidak? Yuk sebentar. Subuh besok jam berapa? Oh, jangan lihat sini, nggak ada. 4:35. 4:24. Terjadi perbedaan pendapat waktu sholat subuh. Di mana ini ahli hisab nih? Ya, ini menunjukkan kita datang dari tempat yang berbeda-beda, ya. Baik, kita ambil yang standar, misal 4:35. 4:27. Tadi di Lanut 4:26 saya. Ambil 4:27 lah ya, izin Pak ya. 4:27, 4:35 komat beliau. Lihat, 4:37. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4:37.
begitu dipanggil, saat dipanggil kita langsung sadar, ya Allah sudah azan, siap-siap sholat. Ini adalah menunjukkan iman yang standar. Belum kuat. Belum kuat. Ingat. Jadi kalau dipanggil, pas dipanggil sadar, itu imannya kata Allah standar. Izin Bu Rektor, di sini aktivitas jam berapa dimulai? Ya. Jam 8. Kampus aktivitas kuliah dibuka jam 8. Mahasiswa datang jam 8. Standar tidak? Standar. Kalau Anda datang jam 6, itu artinya di atas standar. 4:27 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang yang bahkan siap-siap dari jam 3. Disebutkan di Quran, dia nunggu pemanasan dulu supaya subuhnya itu optimal. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu, dia tunggu sampai tiba waktu subuh. Itu yang tadi saya bacakan, rakaat kedua dalam salat Isya. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Itu adalah tentang orang ahli surga yang masuk surga dari taman surga yang disifati oleh Allah sedang beraktivitas di bumi. Di antara cirinya, dia menyiapkan persiapan subuh, dia datang sebelum dipanggil. Itu iman yang tinggi. Jadi kalau 4:27 dipanggil Anda datang, itu standar. Jam 3 Anda siap-siap, di atas standar. Tapi kalau 4:27 dipanggil Anda baru sadar jam 7:42, nah itulah wajah-wajah iman terlemah itu. Ya. Nah, ketika ayat Ramadan ini dibuka dan turun, ini maksud saya, turunnya bulan Sya'ban dibuka dengan panggilan iman, diawali dengan kata ya, Allah itu maha tahu. Semua orang beriman tuh tingkat imannya nggak sama. Tadi aja sholat kan ada yang nunggu qomat dulu. Ya kan? Ya. Ini kan ibu pas mau kajian aja datang duluan. Coba kalau di luar kajian. Tuh. Tapi indahnya pembuka Quran itu, perhatikan kalimatnya. Kata Allah, Ramadan ini spesial. Karena ia bisa mengangkat iman yang paling rendah pun, itu bisa naik ke posisi tertinggi. Itulah kehebatannya Ramadan. Keunggulannya Ramadan. Ini yang menjadikan awal Ramadan itu menjadi berkah. Karena di awal Ramadan itu, semua jenis rahmat Allah diturunkan, mencakup semua pemilik iman. Itulah sebabnya nanti Masjid Walidah ini pada saat malam pertama Ramadan, jangankan yang sering ke masjid, yang jarang ke masjid pun bisa saf pertama. Maaf, jangan simpulkan yang datang saf pertama nggak pernah ke masjid ya. Tapi kalau nggak percaya silahkan Bu. Yang nggak pernah pegang mushaf, itu ibu-ibu malam Ramadan bisa tadarusan. Yang jarang sholat sunnah, itu Ramadan itu bahkan dikejar keadaan sunnahnya. Itulah indahnya Ramadan. Itulah indahnya Ramadan. Tapi siapa yang bisa mendapatkan itu? Ialah orang-orang yang memulai persiapan sejak Sya'bannya. Jadi kalau kita tidak tarhib dari bulan Sya'ban, vibes-nya nggak akan dapat. Ya. Auranya tidak akan sampai. Itulah sebabnya hadis riwayat An-Nasa'i. Saya cepat. Nomor hadis 2357. Silakan dicek, saya sudah lihat. Riwayatnya dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah di Al-Bukhari, perhatikan kalimatnya. Qala ya Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahra. Saya tidak pernah menyaksikan Anda menunaikan banyak puasa sunnah hampir dalam sebulan. Kama tasumu Sya'ban atau kama qal. Seperti Anda menunaikan puasa sunnah ini di bulan Sya'ban. Saya ulang ya. Hadis ini memberikan kesan Nabi itu bulan Sya'ban itu sudah tarhib Bu, untuk persiapan Ramadan. Anda bayangkan seorang Nabi istimewa, ada ayat turun memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada satu surat diturunkan menjamin surganya sebelum wafat, surah Al-Kautsar.
dipuji oleh Allah dengan semua keluarganya, dipuji sahabatnya, dipuji umatnya. Nabi mulia ini masih persiapan menjelang Ramadan dari sejak Sya'ban. Ada yang mengaku umat Nabi Muhammad, tidak pernah ada ayat turun memujinya. Tidak ada satu ayat atau surat bahkan menjamin surganya. Tidak disebutkan keluarganya dalam Al-Quran. Bahkan dia mengaku muslim dan beriman, tidak memiliki persiapan sebelum datang Ramadan, sehingga ketika sampai Ramadan, tidak siap dia untuk menjemputnya. Itu poin satu. Karena itu tolong malam hari ini silahkan dicek kira-kira berada di level mana keimanan kita dan seperti apa persiapan menuju Ramadan. Persiapan dan amal-amalan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Saya akan sampaikan 5 amalan menyambut Ramadan. Saya termasuk penceramah yang tak pandai cerita ngalor ngidul. Ada orang sekali ceramah semua bisa dia bahas. Saya batasi 5 saja. Yang pertama, amalan yang kita persiapkan adalah perbaiki hubungan kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Yang selama ini mencuri, berhenti mencuri. Yang selama ini mengganggu laki orang, berhenti. Yang selama ini melirik bini orang, berhenti. Yang selama ini menyantet, santau, begu ganjang, berhenti. Yang selama ini korupsi, berhenti. Yang selama ini membicarakan aib orang lain, diam. Inilah masanya kita taubat kepada Allah. Syaratnya bagaimana? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang silap, salah, berdosa, maka dia mesti mandi taubat. Di mana cara mandi taubat? Sama macam mandi wajib. Bagaimana mandi wajib? Tak tahu mandi wajib. Anakku udah berapa? Udah 3 anak tak tahu mandi wajib. Basah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustaz? Itu di sungai jembatan Titik Panjang. Terjun dari jembatan ujung jalan Imam Bonjol itu turun ke bawah. Insya Allah bukan cuma dosanya hilang, orang hilang sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang silap salah dan berdosa, summa yatatahhar, setelah itu dia mandi, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, kemudian dia istighfar, minta ampun pada Allah. Illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang perbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli dhiqin wa min kulli hammin faraja, setiap ada masalah diberikan Allah solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ada kesulitan, datang kelapangan. Ada masalah, diberikan solusi. Rezeki macet, maka dilapangkan Allah dengan cara banyak beristighfar. Beristighfar dengan tangan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sependek-pendek astagfirullahalazim. Agak panjang. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar. Untuk siapa? Oh, disediakan kursi.
Karena panitia menengok Ustaz ini tak tahan tegak lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saya tadi subuh sudah jumpa dengan alumni. Habis itu tadi jam 9 di Batubara, Indrapura, Kabupaten Batubara. Sekarang pula di Kabupaten Asahan, di Kisaran. Sebetulnya badan ini capek, lelah, tapi menengok jamaah yang luar biasa, bangkit semangat kita. Ini masjidnya yang besar nih. Tadi saya tanya sama Pak Sekda, berapa isi masjid nih Pak? 10.000 Pak Ustaz. 10.000 nih. Kalau tak percaya hitunglah sendiri. Insyaallah nih Bapak Ibu. Banyak jamaah komplain sama saya, Ustadz Somad itu ceramahnya bajunya putih terus. Gantilah baju lain Pak Ustadz. Macam tak ada aja baju lain. Saya bilang saya tak cocok dengan baju-baju yang lain itu. Alhamdulillah di Kabupaten Asahan dapat baju PGRI. Pokoknya nanti kalau tonton di YouTube ada pakai baju PGRI, itu di Asahan. Soalnya baju ini dibalikkan lagi ke panitia. Oh, banyak juga tangki lewat. Tempat kami tak ada kereta api. Kereta. Luar biasa masjid ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Besar, sampai ke bawah, sampai ke atas. Jendela-jendelanya mengingatkan kita pada rumah-rumah orang zaman dulu, rumah nenek-nenek kita, rumah negeri istana Melayu. Warna-warnanya pula mengingatkan pada ornamen-ornamen lukisan yang indah. Tapi kalau sholat di masjid ini, tolong jangan matanya liar menengok ke sana. Jadi Allah, mantap juga masjid Asal. Itulah mengapa fokus menengok tempat sujud saya. Saya pun heran kenapa ceramah ini dikasih sajadah. Nampaknya supaya mata saya supaya sujud dia sujud. Supaya matanya jangan liar menengok ibu-ibu saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama, kita mesti taubatan nasuha, berhenti, stop. Ini kalian yang lajang-lajang, yang masih pacaran, stop, berhenti. Kalian campakkan mantan-mantan ke lintong sampah. Dan lagi kalian WA lagi. Ini katanya udah tobat, udah hijrah. Malam masih juga WA. Yang sahur ya. Ada tuh. Omong kosong semua tuh. Pacaran. Apa itu pacaran? Tak ada. Penuh dengan kepalsuan. Berhenti bertobat kepada Allah SWT. Yang hari Sabtu malam Ahad masih juga lagi bonceng-bonceng. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Buang jauh-jauh. Ambil HP sekarang juga, buka, cari namanya, delete, buang. Ambil HP sekarang juga, buka Facebook, cari namanya, unfriend. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, miligram, telegram, kilogram, buang semua. Tak ada itu, buat dosa semua. Apa Ustaz Somad nih bilang buat dosa? Dia sendiri punya FB, isinya pengajian. Boleh. WhatsApp grup, isinya ngundang ceramah. Boleh. Selama untuk kebaikan. Saya gitu juga Pak Ustaz, cewek saya ini untuk kebaikan. Mana bisa? Membuat dosa. Tengoklah bagaimana masjid ini membatasi laki-laki dan perempuan tak boleh bersatu. Di sini perempuan semua, di sini laki-laki semua. Antara laki-laki dan perempuan dipasang tabir, hijab. Ini tak boleh ini. Siapa yang melampau batas ini? Di depan ini boleh, ini kan pejabat-pejabat. Tak adil juga Ustaz dia. Bukan saya, Yusuf panitia, Yusuf salahkanlah mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, tak ada gunanya pengajian banyak-banyak. Saya tidak mau selesai pengajian semua update status pengajian di Masjid Asahan. Masya Allah, meriah, hebat. Apa hebatnya? Hilang slotku. Itu hebatnya. Hebatnya pengajian ada perubahan. Habis mengaji ada perubahan.
Alhamdulillah Ustaz, setelah Ustaz Somad datang ke masjid kami, berubah ibu itu. Dulu omongannya setelah pengajian sekarang diam. Kenapa diam? Bisa jawab. Alhamdulillah Pak Ustaz, dulu bapak tuh orangnya cakapnya kasar, mencaci maki, sumpah serapah. Tapi setelah Ustaz ceramah kemarin, orangnya jadi baik. Itulah makna perubahan. Maka berjanji setelah tabligh akbar ini, andai tak bisa berubah semua, paling tidak ada perubahan sedikit banyak insyaallah. Amin. Nah, ingat, ceramah saya minta banyak, 5 saja. Yang pertama, taubat nasuha. Ibu yang di belakang meminta yang di depan ini duduk. Mereka tak bisa duduk karena udah macam ikan sarden. Jadi akhirnya yang duduk tak bisa duduk, yang tegak ribut di belakang, dua-dua kalian tak dapat. Tempat duduk tak dapat, pengajian tak dapat. Bagus dinikmati aja, yang tegak tetap tegak. Yang tak bisa menengok orangnya tak apa-apa, yang penting suara saya sampai. Yang di atas sana, suara saya sampai apa tak sampai? Kalau sampai, angkat tangan sebelah kanan. Oh, sampai itu. Ada juga yang tangan kiri, tak tahu yang mana tangan kanan, mana tangan kiri. Jadi yang pertama kita perbaiki menjelang Ramadan adalah sucikan diri dengan taubat nasuha. Yang kedua, man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini kalau tak dibuat oleh PGRI dan pengajian Az-Zihniyah Kabupaten Asahan, kalau tidak buat acara ini, maka saya tak menyambung tali silaturahim ke Kabupaten Asahan. Lama sudah lalu lalang lewat, tapi tak pernah mampir. Bolak-balik saya ke Medan. Kenapa Ustaz tak pernah singgah kemari? Naik pesawat, cuman mau turun. Takkan melompat terjun payung kemari. Tapi hari ini alhamdulillah, berkat kerjasama pemerintah Kabupaten Asahan, menanggapi pimpinan daerah, Bapak Bupati yang dalam keadaan kurang sehat, saya bilang, Pak, Bapak kalau mau istirahat karena sakit istirahat. Tidak Ustaz, aku mau mendengar Ustaz pengajian langsung. Belum pernah aku dengar Ustaz langsung. Selama ini streaming sama rekaman YouTube aja. Masya Allah, kita doakan Pak Bupati sehat Insya Allah. Tapi yang dimuliakan Allah, menyambung tali silaturahim. Ini keluarga-keluarga dekat semua. Saya pernah sekolah dari tahun 87, 88, 2 tahun. 87, 88 di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Darul Ulum Madrasah. 87, 88. 88, 89, 90, 88, 89, 90 pindah saya ke SD Al-Wasliyah. Cokro Aminato, Mas Mansur, ada sekolah. Amat sangat mohon maaf saya tak bisa saya singgah ke sekolah saya itu. Bayangkanlah, andai dikutuk guru saya jadi monyet, jadi hantu saya. Tapi mau gimana kan? Kami habis langsung ke Tanjung Balai, tapi insya Allah panjang umur badan sehat datang saya ke sekolah saya insya Allah. Andai tak ada ijazah SD dari SD Al-Wasliyah, tanda tangan Ibu Rusdah Husin Kamal, mungkin tak sampai saya ke Mesir. Itu guru saya bisa pegang. Tak boleh saya suruh ibu tegak, guru saya, durhaka saya. Ada guru saya sendiri. Tapi doa mereka tak pernah berhenti untuk saya. Ya Allah, jadikanlah anak kami Abdul Somad itu jadi orang, yang sampai dia jadi hantu. Itulah hebatnya guru-guru ini. Banyak murid tak ingat, banyak guru tak ingat murid. Tapi kami murid-murid selalu dengan ingat guru kami. Guru kami selalu kami ingat. Itulah makanya saya bangga pakai baju guru. Guru nih. Maka dengan pakai baju ini saya sudah menjadi guru. Apa itu guru? Digugu dan ditiru. Cara bicaranya, cara makannya, cara minumnya. Kalau sampai ada guru minum tangan kiri berdiri pula, hantu.
Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi. Kalau kau makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab bi yaminihi. Kalau kau minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi. Karena setan makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bi shimalihi. Minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Siapa yang mengajarkan kita itu semua? Guru. Ini orang-orang penting di depan kita. Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Kepala Dinas, Kepala Gadan, Kepala Kantor. Mereka semua jadi orang karena guru. Oleh sebab itu banggalah menjadi orang tua yang punya anak guru. Saya katakan kepada anak keponakan saya, kalian menjadi guru. Jadi guru itu tak ada pensiunnya. Mati, meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir. Hari ini saya datang kemari, guru-guru saya yang dulu mengajar. Ingat saya waktu di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, ada namanya almarhum Ustadz Khaidir, meninggal. Ada namanya almarhum Ustadz Ruslan Yakub dari Libya, berjenggot, meninggal. Ada Pak Adlin, masih hidup lagi. Ada pula guru Ustadz Usman Effendi LC, meninggal. Tapi setiap kali saya ceramah, dimanapun saya ceramah, ayat yang saya sampaikan, hadis yang ceritakan, mengalir pahalanya kepada mereka. Maka kalau mau ingin amal tak putus, jadilah jadi guru. Tak pula banyak yang mau jadi guru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan pernah melawan guru. Ini zaman sekarang ini zaman gila. Ada pula anak meninju guru, ada pula anak menikam guru, ada anak membunuh guru, anak pulang ke rumah cerita ke orang tua sama anak menggeroyok guru. Mau jadi apa bangsa ini? Bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghormati guru-gurunya. Maka kita di Kabupaten Asahan termasuk orang yang menghormati guru, dan saya datang termasuk ingin menyambung tali silaturahim dengan guru-guru saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lalu tak dapat diulang kembali. Lan tarji'al ayyamul lati marat, yang lampau tak dapat diulang lagi. Habis menetes air mata darah kita mau minta maaf ke guru-guru kita, tak ada. Maka selama ada hayat di kandung badan, masih hidup dia, masih bernyawa dia, kalau hidup dia sekarang, datangi, sambung silaturahim. Apa yang bisa kita berikan. Andai tak bisa, doakan dia. Man ahsana ilaikum, siapa yang pernah buat baik pada kalian, bantu dia, balas budi baiknya. Andai tak bisa buat baik, maka doakan dia. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami. Wali masyaikhina, guru-guru kami. Waliman ahsana ilaina, orang-orang yang sudah pernah berbuat baik pada kami. Pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Betul? Oleh sebab itu siapa yang tak hormat pada gurunya, tak ada barokah ilmunya. Siapa yang tak hormat pada gurunya, hilang keberkahan ilmunya. Hidup ini yang kita cari adalah barokah. Minta umur panjang, minta rezeki, wa barakatan fir rizqi, ada barakah dalam rezeki. Alhamdulillah, saya tidak hanya bisa menyambung silaturahim dengan guru saya SD, guru saya di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, tapi juga bisa menyambung silaturahim kepada seluruh guru-guru Kabupaten Asahan. Mereka ridho dengan saya, mereka suka dengan saya. Ustadz ini kepedean ini. Dari mana Ustaz tahu guru-guru ini suka sama Ustaz? Dikasihnya saya bajunya, menunjukkan mereka suka lah. Ada juga yang tak suka Pak Ustaz. Tak apa-apa, nanti selesai ini saya buka, saya balikkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sambung silaturahim dengan guru, sambung silaturahim dengan kawan sahabat. Dulu zaman di Mesir susah, tahun 1998 krisis moneter, $1 2.000 melejit menjadi 20.000. Duit tak ada, susah. Makanan dari mana? Datang bantuan-bantuan dari orang Mesir. Mahasiswa baru tak ada duit, datang abang-abang kami membawakan minyak, membawakan mie, membawakan beras, bantuan. Yang dulu pernah berbuat baik semasa kami anak baru di Kairo, hari ini ada di sini. Siapa namanya? Ustadz Sulhanuddin Batubara LCM. Masya Allah. Itu abang kami.
Jam 2 malam, masih ingat, kalau saya pejamkan mata saya, jam 2 malam kami di stasiun Ramses Kairo membawa minyak goreng sama mie sama bantuan dari Hai Sadis 6 District Hai Sadis, daerah kawasan Hai Sadis membawa bantuan. Yang membawa bantuan itu saya. Yang membuat kami dapat bantuan itu beliau, karena dia anak lama, mahasiswa senior. Yang memberikan bantuan orang Mesir, tapi yang dipercaya membagikannya itulah Ustadz Samsul Qadri Marpau. Dari sini juga. Hari ini beliau tak bisa datang, tapi beliau sudah kirim WA, Adinda, abang tak bisa datang, aku ingin sambung silaturahim bang. Hari ini tersambung silaturahim, alhamdulillah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa dia? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka sambung tali silaturahim, sambung silaturahim dengan pemimpin Bapak Bupati. Saya sudah datang Bapak Bupati. Saya dulu ibtidaiyah di pesantren Darul Ulum. Yang mendirikan pesantren itu siapa? Bapak Haji Abdul Manan Simatupang. Jadi bupati Asahan sampai tahun 1979. Setelah itu didirikan yang pesantren, anak-anak bisa belajar agama. Alumni-alumni yang pulang dari Mesir tidak dibiarkannya berkeliaran, ditariknya menjadi guru. Dari Libya tarik jadi guru, dari Kairo tarik jadi guru. Dibuatnya pondok tahfiz Quran. Salah satu pembimbing pondok tahfiz Quran di pesantren Darul Ulum, Ustadz Armawi Abdurrahman. Bulan lalu saya ke Brunei Darussalam ceramah, diundang jumpa dengan Ustadz Armawi Abdurrahman, menjalin balik tali silaturahim. Ternyata sempit dunia ini. Jadi kalau banyak orang bertanya ke saya sekarang, Ustadz, pemimpin model apa yang mau kami cari ke depan? Tak usah muluk-muluk macam Nabi Muhammad, tak usah muluk-muluk macam Umar bin Khattab, tak usah muluk-muluk macam Umar bin Abdul Aziz. Cukup macam Pak Abdul Manan Simatupang saja cukup. Allahu Akbar. Jadi bupati dia, didirikannya pesantren, dibuatnya tahfiz Quran, anak-anak menghafal Quran. Alumni-alumni yang balik dari Mesir, dari Libya, dari Madinah, ditariknya mengajar, jelas pekerjaannya. Anak-anak bisa belajar. Segenggam kekuasaan dipakainya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi begitu sampai, saya tanya ke Pak Sekda, Pak, itu bangunan apa yang di depan masjid itu? Itu tahfiz Quran. Hah? Kenapa dibangun tahfiz lagi? Apakah yang di Darul Ulum tidak dipindahkan? Tidak Pak Ustaz, yang di Darul Ulum tetap ada, yang di sini dibuat baru sehingga bercabang-cabang. Ternyata buah tak jauh jatuh dari pokoknya. Dulu ayahnya membangun pesantren, membuat tahfiz. Hari ini anaknya membangun masjid yang besar, didirikan pula pondok tahfiz. Jadi kalau banyak pertanyaan-pertanyaan ke saya pakai kertas, bagaimana tipe pemimpin ideal? Datanglah kalian ke Kabupaten Asahan. Insya Allah nampak kalian contohnya. Ini banyak pemimpin-pemimpin di dalam kertas saja akan membuat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Mana yang kau buat? Ini 300 halaman. Tahap-tahap aja dibuatnya, tak tentu arah. Yang ada ini saja kita isi sudah alhamdulillah. Masjid ini ramai kan. Ustadznya dari mana? Sekolah dari mana? Banyak sekarang ustadz pemain naturalisasi. Diundang dari luar, tapi di sini tidak ada halangan. Ketua MUI kita Ustadz Salman dari mana? Dari Suriah, Damaskus, ditarik kemari. Saya baru ceramah di Purba, pondok pesantren Mustafawiyah yang didirikan oleh Syekh Mustafa Husain, berjumpa dengan orang cerdas, hebat baca kitab, Ayahanda Mahmudin. Saya tanya Ayahanda Mahmudin, ingat Ayahanda Mahmudin tuan guru dulu, tuan guru Laru, Ayahanda Laru, alim ulama hebat dari Purba. Ya, di mana dia? Dia terakhir mengajar di Darul Ulum, meninggal dunia. Saya pun hampir juga ke sana, tak jadi. Kenapa? Karena rupanya Darul Ulum menarik orang-orang yang baca kitab, hebat, cerdas, soleh, ditarik. Buatlah lembaga-lembaga. Kau mati meninggal dunia, tapi ini akan tetap kekal abadi. Allahu Akbar. Insya Allah ceramahnya dipiralkan, ditonton orang. Calon bupati, calon gubernur, calon presiden, calon sekjen PBB kalau perlu.
yang tak tahu bagaimana cara beramal soleh. Banyak orang salah kaprah. Apa kata dia? Hebat bupati kami Pak Ustaz, rajin baca Quran, rajin sholat sunat, rajin puasa Senin Kamis. Itu bukan amal bupati, itu amal anak TK. Anak TK bisa baca Yasin, anak TK bisa sholat sunat, anak TK bisa puasa Senin Kamis. Amal pejabat bukan baca Yasin, amal pejabat bukan sholat sunat. Itu amal orang awam. Amal pejabat adalah mendirikan lembaga tahfiz Quran. Allahu Akbar. Dulu ada namanya almarhum Ustaz Bakhtiar Sulaiman, betul? Juara internasional, ditarik mengajar anak-anak. Juara di Makkah Al-Mukarramah, Ustaz Armawi Abdurrahman dari Tanjung Balai Asahan, ditarik. Kenapa? Karena mereka punya kepedulian luar biasa. Ustaz, kenapa tak ditarik Asahan? Entah, saya pun heran. Karena saya memang sudah lama meninggalkan Kabupaten Asahan. Jadi saya tidak ceramah sebagai tamu, saya hanyalah anak yang terbang lama, lalu kemudian hilang dihembus angin. Setelah itu awan reda nampak, itu datang lagi kemana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, senang bisa bersilaturahim, tapi tak bisa satu-satu saya datangi. Bapak, Ibu, duit banyak, 30 juta. Pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, merangis, meraung, meratap, labbaik Allahumma labbaik, ya labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Bisa tak minta ampun kepada Ka'bah, minta ampun kepada Allah dosa kawan sekantor? Bisa? Tak bisa. Kita mesti datang bersalaman. Mamin muslimaini, ada dua muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Saya dari depan tadi salaman, mohon maaf adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, kami naik dari tangga ke atas, banyak yang mau salaman tak bisa, saya hanya dari jauh saja. Karena kalau semua mau saya salami, jam berapa kita mau ceramah? Udah ramai. Jadi mohon maaf, ibu-ibu ada yang mau salaman, saya gini kan. Kenapa? Saya menghindari sentuhan tangan laki-laki perempuan yang tak mahram, jangan sakit hati. Ada juga orang zaman sekarang begini, kalau yang mau salaman nenek-nenek. Kalau ada nenek-nenek mau salaman begini kan ya. Pas anak gadis, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau salat berjamaah di sini di Masjid Besar Megah ini, insyaallah silaturahim tak akan putus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu dia salam. Banyak juga orang yang mempermasalahkan salaman setelah sholat nih sekarang. Ustaz, boleh salaman setelah sholat? Kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Boleh. Sebelum salam, sebelum sholat salaman, boleh. Setelah sholat salaman, boleh. Sebelum makan salaman, boleh. Setelah makan salaman, boleh. Apa larangannya? Yang tak boleh sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Siap, Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tasaqat dzunubuhuma, gugur dosa-dosa mereka, gugur dosanya, kama tasaqat auraqus syajar, sebagaimana daun yang kering dihembus angin, berguguranlah dosa-dosa. Insyaallah setelah bersalaman salaman dosa kita berguguran insyaallah. Amin. Tapi hutang tak lunas. Nah, udah habis salaman, nah, cincai lah itu ya. Gak bisa. Udah berapa yang saya sampaikan? Yang pertama taubatan, yang kedua hablum, yang ketiga pelajari ilmu Ramadan. Fa'lam annahu la ilaha. Coba tengok, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok baca awalnya. Fa'lam, berilmu dulu. Maka sebelum la ilaha illallah, berilmu dulu. Wujud, tidak, baqa, mu'alafatul hawadis, tiamuhu bin nafsi, wa'adamiyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu semua dipelajari dalam sifat 20. Begitu juga dengan puasa. Maka pelajari ilmu puasa. Undang ustadz-ustadz kita, Ustadz Salman, Ketua Majelis Ulama Indonesia, undang. Ustadz Sulhanuddin Batubara LCMA, undang. Ustadz Samsul Qadri Marpaung LCMA, undang.
Ustaz Ikhwan Rambe, itu adik kelas saya di Mesir, undang. Ustaz ini kenapa LC aja yang ditunjuknya? Itu yang saya kenal. Yang tak LC bukan berarti tak berilmu. Yang dari Mesir aja berilmu, yang di lokal ini tak berilmu. Banyak yang lama di Mesir tak berilmu. Siapa contohnya? Fir'aun, Qarun, Haman. Itu lama di Mesir itu, tak ada ilmunya. Jadi bukan sekedar lama, tapi dia belajar. Ada juga LC. Pasti tengok ijazahnya rupanya tak ada. Apa arti LC? Lama di Kairo. Tapi abang-abang kita ini terpercaya. Mereka membimbing saya dulu waktu kuliah. Sekarang mereka sudah kembali. Manfaatkan ilmu mereka. Tanya mereka, Ustaz, kami undang Ustaz tapi jangan ceramah. Jawab aja pertanyaan-pertanyaan kami. Buat di kertas, kasihkan pertanyaan-pertanyaan. Di sini pun nanti ceramah ini dibagi 3. Pertama ceramah, yang kedua tanya jawab pakai kertas. Saya baca agak 2, 5, 10 pertanyaan. Habis itu kita baca doa supaya kita diberikan panjang umur, badan sehat, bisa masuk bulan Ramadan dengan baik insyaallah. Download buku saya tentang Ramadan di Play Store. Buka HP masing-masing. Play Store ada? Tak ada Play Store Pak Ustaz, berarti dah laku dijual. Dah, buka di Play Store, tulis di situ 30 fatwa Ramadan. 30 fatwa Ramadan Abdul Somad. Dah, itu dia. Tak pula bagus sih benar. 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad. Download, habis itu bawa ke warnet, print, cetak agak 10, bagikan ke musola, bagikan ke masjid. Ilmu tentang Ramadan. Nanti banyak orang bertanya-tanya tentang Ramadan. Saya sudah sholat tarawih di masjid, habis tarawih saya witir, habis witir saya pulang. Boleh tak tahajud lagi malam? Boleh. Mana dalilnya? Karena Nabi pernah sholat setelah witir. Apakah nanti setelah tahajud ditutup lagi dengan witir di rumah? Tidak. Karena kata Nabi, la witrani fi lailatin, tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Berkelahi pula antara tarawih 11 dengan tarawih 23. Yang satu mengatakan tarawih mesti 23, kalau tidak 23 tidak tarawih. Yang satu mengatakan tarawih 11, lebih dari 11 bid'ah, dolalah, masuk neraka. Berkelahi antara yang 11 dengan 23. Yang ketawa siapa? Yang tak tarawih. Baca bukunya, sudah saya inna nas'alukal huda, berikan kami hidayah, wattuqa, tanamkan rasa takut dalam hati kami, wal afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal ghina, berikan kami kecukupan ya Allah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari yang haram. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda-mudi kaum muslimin muslimat. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak muda kami bil khusus Kabupaten Asahan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan bongkar. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallim alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, kami selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali guru-guru kami yang sudah mendidik kami tak dapat membalas budi baik mereka ya Allah. Hanya Engkau yang dapat membalas mereka. Andai mereka sudah meninggal dunia, lapangkan kubur mereka ya Allah. Andai mereka masih hidup, lapangkan rezeki mereka ya Allah. Berikan mereka kebaikan, sehatkan mereka, selamatkan dari para malapetaka, bencana, kesukaran dan kesulitan hidup ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian.